Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kasus penganiayaan David betul-betul mulai batu sana kemari. Kali ini datang dari Alisa Wahid, salah seorang putri dari mantan presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Itu menyentil pendukung yang menyerang Gus Yakub. Pendukung yang saya maksud di sini adalah pendukung Anies Baswedan yang beberapa hari ini viral gara-gara ditolak oleh kuda. Kali ini Alisa Wahid menyentil apa yang dilakukan oleh pendukung Anies Baswedan yang bernama Has Hasibuan dalam Twitternya yang beberapa hari yang lalu mengomentari tweet dari Gus Yakub pasca dia melakukan kunjungan terhadap David di rumah sakit. Hal ini kemudian menuai sorotan dari Mbak Alisa Wahid. Ini ada beritanya, coba saya baca dulu. Anies Baswedan disentil Alisa Wahid usai diduga pendukungnya menyerang Menak Yakub. Pikiran rakyat. Nama politisi Anies Baswedan terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio pada korban bernama David, tepatnya seorang pengguna akun Twitter Has Hasibuan diduga pendukung Anies nampak melontarkan ujaran kebencian pada aksi Menteri Agama Menak yang menjenguk David di ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Sang pengguna Twitter Hasibuan mengungkapkan dugaan ujaran kebencian dalam tanggapannya untuk unggahan cuitan Menak Yakub saat itu. Yakub dituduh melakukan kumpul kebo lantaran lantainya mengakui korban penganiayaan David sebagai anaknya. Padahal kita tahu bahwa pengakuan Gus Yakub bahwa anak kader itu anak saya juga itu biasa saja sebagai jiwa korsa sebenarnya sebagai seorang pimpinan terhadap anggotanya. Semua diperlakukan hal yang sama. Sontak dugaan ujaran kebencian cuitan Twitter dari pendukung Anies Baswedan segera merebak viral dan disorot oleh putri sulung Presiden keempat Republik Indonesia Alisa Wahid. Akhirnya kemudian Mbak Alisa men-tweet dan itu dia mention langsung ke Anies Baswedan. Begini bunyinya. Mas @Anies Baswedan di bio Twitternya @Has Hasibuan ini menulis dia relawan Anies. Sedih, ujar Alisa Wahid dalam cuitan akun Twitternya @Alisa Wahid pada Kamis 23 Februari 2023. Alisa kemudian meminta semua politisi mencari cara agar para pendukungnya mendapat pendidikan politik sehingga bertutur kata dalam media sosial pun ikut beradab. Buat semua politisi, memang tidak mungkin kita bisa menjangkau seluruh pendukung kita. Tapi adakah cara untuk melakukan pendidikan politik pada para pendukung kita supaya tetap beradab? Ujarnya. Sebagai tanggapan, Anies Baswedan mengaku berterima kasih atas pesan, mengingatkan Alisa Wahid seraya menekankan bahwa perbedaan pendapat memang tidak boleh meretakkan hubungan persatuan. Siap Mbak Alisa, kita terus ingatkan semuanya di setiap kesempatan untuk jaga persatuan. Perbedaan pendapat, perbedaan gagasan jangan sampai ganggu kohesivitas. Terima kasih untuk terus-menerus mengingatkan saya, ujar Anies Baswedan dalam tanggapannya. Sedangkan tak berselang lama pengguna Twitter @Hasibuan mengeluarkan cuitan klarifikasi dengan mengaturkan permintaan maaf pada Menak Yakub. Yang terhormat Bapak Yakub Khalil Qomas @Yakub Khalil Qomas, dengan tulus ikhlas dari lubuk hati yang dalam, saya mohon maaf terkait tweet saya di postingan Bapak yang membuat gaduh dan melukai perasaan banyak pihak. Semoga berkenan memaafkan. Insya Allah hal ini tidak terulang dan jadi muhabasa buat saya, tulis pengguna Twitter @Hasibuan yang diunggah berdekatan dengan cuitan Alisa. Nah, itulah efek daripada kenakalan jari tangan pendukung Anies Baswedan. Jadi dia sendiri yang menanamkan permusuhan dengan orang-orang NU secara tidak langsung. Anda tahu bahwa Gus Yakub sendiri secara komunal
sebagai seorang pimpinan gerakan pemuda Ansor, ini di luar NU ya, di luar Nahdlatul Ulama secara kelembagaan kita bicara, itu memiliki pasukan sekitar 7 juta. Artinya dari sisi pasukan saja 7 juta itu tidak mendukung Anies Baswedan. Bagaimana Anies Baswedan bisa menjadi presiden? Jadi kalian ini para pendukung mestinya menyejukkan setiap ada masalah-masalah bangsa yang kira-kira akan menegangkan situasi ya. Jangan kalian masuk mengadu-adu. Tapi inilah mental-mental para pendukung Anies Baswedan rata-rata seperti itu. Beberapa jam yang lalu juga sempat saya melihat apa yang disampaikan oleh si Kagem Yaman juga demikian, yang namanya Aldo. Aldo juga secara terang-terangan seolah-olah berpesta pora di atas penderitaan David. Belum lagi bagaimana Aldo mengglorifikasi dan mengagung-agungkan seorang perempuan yang diduga terlibat dalam kasus itu yang namanya inisialnya AG. Dianggapnya bahwa perempuan itu perempuan hebat yang akan menjadi bagian daripada orang yang membuka borok Kementerian Agama. Karena dengan hal tersebut Kementerian Keuangan akan bicara terkait soal aliran dana, terutama di dana haji. Nah, ini sekarang ini gorengannya Aldo kesana lagi. Oleh karena itu saya kira apa yang menjadi problem di media sosial ini sesungguhnya bisa diatasi dengan apa? Cara-cara bisa menahan diri masing-masing dari seluruh peserta kontestasi politik ataupun para pendukung. Karena itu tadi efeknya sangat besar. Bayangkan kasus yang melanda David ini, itu bias sampai kemana-mana hanya karena ulah netizen-netizen yang memang tidak bertanggung jawab atas apa yang dia sampaikan. Ini baru minta maaf lagi, seolah-olah apa yang dilakukan itu bukan masalah bagi dirinya. Jadi memang Anies Baswedan ini banyak memelihara orang yang bermasalah. Ya mungkin karena Anies juga ini bermasalah, jadi wajar lah kalau orang-orang di sekitarnya juga rata-rata orang yang bermasalah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.